Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfadi. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-6 ya teman-teman, yaitu basic konfigurasi. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi seperti yang teman-teman bisa lihat, seperti konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, dan yang lainnya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Pertama-tama kita tambahkan dulu MikroTik router OS-nya ya teman-teman. Kita tambahkan node MikroTik router OS, lalu biarkan seperti default. Di sini kita hapus seperti biasa. Lalu kita scroll, lalu di sini kita save, lalu kita nyalakan teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan network teman-teman, network. Kita pilih, kita ganti dulu namanya teman-teman. Di sini kita hapus. Maaf teman-teman tadi pencet. Ya di sini kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan network ya teman-teman. Kita pilih. Sini kita kasih nama ISP saja, kemudian untuk tipenya seperti biasa yaitu tipenya kita manajemen cloud saja seperti biasa. Di sini kita ISP, lalu kita save. Oke teman-teman, jika sudah kita sambungkan ya teman-teman. Oke, lalu kita save. Oke teman-teman, di sini sudah nyala ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka Winbox kita teman-teman, Winbox. Jika sudah, kita refresh lagi. Oke, ini teman-teman. Oke, kita mendapatkan IP 136.158 ya teman-teman. Oke, login admin. Oke, lalu kita connect. Oke, jika sudah, nah untuk by default itu namanya MikroTik ya teman-teman di sini. Nah, gimana cara kita untuk set hostname-nya? Kita bisa pertama masuk ke sistem. Ini secara QI dulu teman-teman. Kita sistem lalu ke identity teman-teman. Di sini misal saya kasih nama RB dulu aja, RB. Nah, lalu kita apply lalu save. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah berubah menjadi RB ya teman-teman. Nah, untuk secara CLI-nya kita bisa masuk ke terminal. Lalu di sini kita enter saja teman-teman. Oke. Kita langsung Ctrl C. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke sistem. Kita enter. Di sini kemudian kita masuk ke identity. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintahnya yaitu set hostname sama dengan misal saya RB strip Faris teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah kita enter lalu kemudian kita print seperti ini. Nah, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi RB Faris. Itu tandanya kita sudah berhasil. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi IP address. Jadi sama seperti konfigurasi hostname, konfigurasi IP address juga bisa dilakukan dengan dua cara teman-teman, yaitu konfigurasi IP address menggunakan QI dan CLI. Pertama untuk UI kita masuk ke menu IP lalu pilih address. Lalu di sini by default sudah memiliki IP ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan untuk di sini misal saya mau setnya 192.168.88.1. Jangan lupa kasih prefix teman-teman, yaitu /24. Kemudian di sini kita ganti ether 2 teman-teman. Nah, seperti ini ether 2 ya teman-teman interface-nya. Atau ether 1 saja teman-teman. Sudah kita apply. Lalu oke. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan ya teman-teman. Nah, untuk cara CLI-nya sendiri kita bisa masuk ke terminal. Lalu di sini kita Ctrl C saja teman-teman. Untuk cara CLI kita pilih IP address print dulu teman-teman. Kita coba cek dulu IP address print. Nah, kita sudah memiliki network teman-teman. Maaf, di sini saya ubah dulu teman-teman yang tadi. Saya mau ganti di ether 2 teman-teman. Yang ini. Yang 88. Saya ganti di ether 2 saja teman-teman. Oke, apply kita oke teman-teman. Maaf. Terjadi kesalahan. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke terminal lagi ya teman-teman. Sini kita coba ulangi lagi perintahnya yaitu IP address print. Nah, ini sudah ether 2 teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah
tampilannya sudah ada. Lalu kita coba lihat interface print. Kita lihat interface-nya. Di sini Ether hanya Ether 1 dan Ether 2 saja teman-teman yang sudah memiliki IP teman-teman, sedangkan Ether 3 dan 4 belum ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar menambahkan IP address dengan menggunakan perintah. Pertama kita pilih IP address. Oke, lalu kita add address sama dengan misal 192.168. misal 77.1/24 teman-teman. Jangan lupa prefixnya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan Ether berapa, kita mau masuk ke Ether berapa, kita tambahkan interface sama dengan misal di sini saya mau Ether 3 teman-teman. Nah, seperti ini. Kita enter, lalu kita print. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan teman-teman. Nah, untuk menghapus IP address, caranya kita tinggal masukkan perintah yaitu remove ya teman-teman, yaitu remove sama dengan remove number sama dengan 2. Jadi di sini kita akan remove yang nomor 2 ini teman-teman. Numbernya itu di sini. Jadi kita akan remove yang 77.1 ya teman-teman. Oke. Ya sudah, kita enter, lalu kita print kembali teman-teman. Print. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, untuk mendisable enable-nya secara ini teman-teman, secara QI itu tinggal kita silang dan checklist saja teman-teman. Sedangkan untuk cara CLI kita bisa masuk ke terminal. Lalu misal kita mau masuk ke IP address dulu, kita mau mendisablekan yang ini teman-teman, yang nomor 1 ini. Misal kita mau mendisablekan yang nomor 1 yaitu yang 88, kita tinggal perintah saja disable sama number sama dengan ya nomor 1 seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu, kita enter kemudian print. Nah, di sini sudah mati ya teman-teman, tandanya sudah X seperti itu teman-teman. Untuk enable kembali, kita bisa perintah seperti tadi, enable number sama dengan 1. Kita print lagi. Di sini sudah berhasil teman-teman, sudah aktif kembali di sini ya teman-teman. Oke, kemudian untuk ngeset lagi, untuk menyeting, kita misal kita set 1 address ini untuk mengubah teman-teman, untuk mengubah settingan address 1 sama dengan sini kita kasih sama dengan 192.168 misal 99.1/24 teman-teman, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita enter, lalu kita print. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Di sini sudah berhasil menjadi 99.0 ya teman-teman. Oke, seperti itu saja. Mungkin kita akan memasuki materi yang selanjutnya saja teman-teman, yaitu trick about CLI. Jadi untuk trik-trik CLI ini teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman. Misal kita untuk kembali, nah misal kita mau masuk ke menu sistem nih teman-teman. Nah, untuk menu sistem kita bisa menggunakan slash ataupun tidak. Misal ini menggunakan slash seperti ini teman-teman. Sistem, nah seperti itu. Jika tidak, kita bisa tidak menggunakan slash, yaitu sistem seperti ini saja teman-teman. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Kemudian misal di sistem kita masuk mau ke identity ini teman-teman. Langsung saja kita masuk identity seperti itu teman-teman. Nah, untuk kembali ke menu sebelumnya teman-teman, misal kita dari identity mau ke sistem, kita bisa titik 2 seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kembali ke menu paling awal, misal kita masuk ke identity lagi, untuk kembali paling awal kita slash. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah kembali ke menu paling awal ya teman-teman. Kemudian untuk misal ada menu panjang seperti interface, kita bisa menggunakan trik teman-teman, menggunakan misal kita ketik enter saja lalu kita tab. Nah, ini sudah otomatis interface teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menu sistem lalu tanda tanya, misal kita teman sistem, kita masuk dulu lalu kita tanda tanya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, nanti bisa reset konfigurasi itu
Ini ada apalagi yang terdapat dalam sistem seperti itu ya teman-teman, apalagi misal kita history teman-teman, history. Misal kita saja history, lalu kita print. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu IP service ya teman-teman. Jadi IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut teman-teman. Jadi di sini kita ada service lab ya teman. Jadi di service lab ini kita akan mencoba untuk disable semua service kecuali SSH dan Winbox, kemudian merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk ke IP, lalu kita pilih menu services teman-teman. Nah, di sini kita disable dulu semua port kecuali port SSH dan port ini teman-teman, port SSH dan Winbox kita. Jadi telnet pun kita matikan teman-teman. Kita matikan yang HTTP juga teman-teman. Nah, setelah ini kita coba login. Kita coba dari CMD ya teman-teman. Kita coba di CMD dengan perintah telnet, kemudian masukkan IP router kita yaitu 192.168.136.158 ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Tidak bisa ya teman-teman, dikarenakan kita sudah memastikan portnya. Oke, sekarang kita coba rubah port SSH teman-teman. Nah, kita rubah jadi 9022 teman-teman. Kemudian kita apply, kita oke teman-teman, portnya 9022 teman-teman, ingat 9022. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke putih ya teman-teman. Kita coba SSH dari putih ini teman-teman, putih XC. Nah, kita 192.168.136.158 teman-teman. Oke, portnya kita ganti yaitu 9022. Seperti ini ya teman-teman, SSH 9022. Oke. Kalau sudah kita open. Kita login. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah berhasil ya teman-teman, kita menggunakan port yang 9022. Kemudian kita ganti port Winbox menjadi 3000 teman-teman, 3000. Oke, kita apply. Lalu kita klik oke ya teman-teman. Oke. Lalu kita coba login lagi teman-teman. Kita login. Nah, new Winbox. Ini admin. Lalu di sini kita tambahkan portnya itu 3000 di samping IP ya teman-teman, titik 2 lalu portnya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita connect seperti ini. Nah, kita sudah berhasil ya teman-teman menggunakan menggunakan port yang Winbox ini teman-teman. Oke, kemudian kita akan menyalakan semuanya lagi teman-teman. Kita akan merubah ke default portnya saja teman-teman. Kita rubah lagi ya teman-teman. Kita sudah berhasil menggunakan putih maupun Winbox yang sudah dirubah portnya. Kita gunakan port awal saja teman-teman lagi. Yang ini 8291. Kita apply, kita oke teman-teman. Seperti itu, lalu kita nyalakan semua teman-teman. Oke. Kita nyalakan dulu semuanya. Oke teman-teman, kita sudah nyalakan ya teman-teman. Oke, seperti by default. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu router OS login management. Jadi router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan login ke dalam router OS. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan radius server teman-teman. Nah, manajemen user dapat dilakukan dengan satu grup. Itu profil pengelolaan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh satu user.
Yang kedua yaitu user merupakan login, username dan password dari suatu user ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti ini, di by default itu kita menggunakan user admin ya teman-teman. Ini dinilai kurang aman karena rawan kena hack teman-teman. Jadi ketika kita pilih sistem lalu users, nah di sini teman-teman nanti kita coba bikin user sendiri teman-teman by default nih. Ini untuk grupnya full ya teman-teman, kita bikin misal kita mau pakai nama Faris kecil semua saja. Kemudian untuk grupnya kita full saja teman-teman, full. Lalu untuk alamat address kita biarkan 0000, oke. Kita kasih password yang gampang saja, yang mudah diingat. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, yang ini kita aktifkan dan yang admin kita disable teman-teman. Nah, kita disable admin, kemudian kita new winbox teman-teman. Kita buka new winbox, lalu di sini karena ini sudah tidak ada portnya, kita sudah pakai default ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, kemudian kita ganti ininya teman-teman menjadi username dari kita, dari tadi user kita yang kita buat. Lalu kita connect teman-teman. Nah, kita sudah berhasil ya teman-teman nih. Kita sudah berhasil menggunakan user yang kita buat tadi teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya saja, yaitu grup. Jadi grup digunakan untuk memberi hak akses untuk user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu full, write, and read. Jadi untuk full ini bisa write and read. Untuk write ini bisa mengubah. Kemudian untuk read hanya bisa membaca saja. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, kita bikin di sini saja teman-teman. Oke, misal kita nyalakan lagi adminnya. Nah, di sini yang pertama kita tambah user 1. Ini untuk read saja teman-teman. Kemudian address biarkan, untuk password kita yang gampang saja seperti tadi. Nah, kemudian ini user 1 hanya read teman-teman. Apply, oke. Kita aktifkan. Aktifkan ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita buka new winbox. Kemudian di sini ganti teman-teman user 1. Seperti ini user 1, kemudian kita connect. Di sini sudah berhasil ya teman-teman, kita sudah berhasil. Tapi jika kita klik menu IP lalu address, ini tidak bisa merubah teman-teman karena ini hanya write ya teman-teman, hanya read atau membaca saja teman-teman. Maka dari itu ini tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa. Nah, seperti itu teman-teman, tidak bisa. Oke, kita akan coba yang kedua, yaitu menggunakan fitur write teman-teman. Kita tambahkan lagi, lalu di sini kita user 2, kemudian di sini menunya kita ganti write teman-teman, write, kemudian login address, halo address, tab, kemudian password seperti tadi saja teman-teman, yang gampang-gampang saja. Kita tambahkan, kemudian apply, oke. Lalu yang user 2 ini kita centang, oke. Jika sudah, kita buka new winbox lagi, kita ganti user 2. Nah, kita connect, oke. Di sini juga kita sudah berhasil menggunakan user 2 teman-teman. Ketika kita klik IP lalu kita contoh ke address, di sini kita bisa melakukan konfigurasi teman-teman, tapi tidak bisa mematikan ataupun menyalakan Ethernet teman-teman. Apakah bisa kita coba? Ini kita bisa melakukan konfigurasi karena bisa teman-teman, karena kita ini ya teman-teman, bisa write, bisa mengubah seperti itu teman-teman. Jadi mungkin segitu saja video saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.